Ini pertama kalinya. Jelasin asalmu, atau dihukum mati. Yang mulia, di belakang ada kakek kotor. Dia ngikutin terus. Dia kasihan banget. Pakaian apa yang dia kenakan? Jubah naga emas. Ada sulaman naga besar. Punya 5 cakar. Kelihatan gagah banget. Cuma bajunya agak kotor. Naga emas bercakar 5. Itu jubah naga mendiang kaisar. Ini pertama kalinya aku lihat orang dewasa nangis. Apalagi paman seganteng ini. Siapa namamu? Namaku Suri. Suri. Ikut peta. Dari tahanan, aku mendadak jadi tamu paling terhormat di istana. Kalimat itulah yang benar-benar ubah nasibku. Padahal kemarin aku cuma anak malang yang dibuang. Ayah, jangan tinggalkan aku ya. Kamu cuma beban, bahwa kamu cuma nyusahin kita. Mulai sekarang, jangan pernah ngikutin aku lagi. Ayah jangan tinggalin aku. Ayah balik. Dingin. Ayah, tolong aku. Gadis kecil ngaku aja. Kamu mata-mata kiriman siapa? Bukan. Ayah sudah tidak menginginkanku lagi. Jangan nangis ya. Jangan nangis, paman kasih permen. Kasih tahu paman, kamu anak siapa? Aku nggak punya rumah. Ayah buang aku di salju. Jangan takut, paman bawa kamu ke suatu tempat. Paman Kaisar, di sini cantik banget ya. Asal Suri suka. Mulai sekarang, ini tempat tinggalmu. Paman Kaisar itu kaisar dunia. Semua orang harus sujud padanya. Tapi dia lembut banget ke aku. Ayo, makan puding susu, biar badanmu hangat. Enak dan hangat. Badanku jadi nyaman banget. Suri kasih tahu beta. Mendiang kaisar bilang apa lagi? Kakek bilang, Jayan kamu kurusan. Dia bilang dia minta maaf, udah bikin kamu menderita. Dia juga bilang jangan baca laporan kenegaraan sampai larut. Harus cepat istirahat. Malam itu, aku nggak dikurung di ruang gelap. Aku tidur di kasur paling nyaman di istana, pakai selimut empuk. Wah, banyak mainan. Cantik banget ya. Nona muda udah bangun. Leluhur kecil udah bangun. Lapar nggak? Yang mulia udah suruh, siapin 20-an macam sarapan buatmu. Mama Lukas, aku lapar. Aku jadi kesayangan semua di istana. Hah, semua orang hormat banget padaku. Nona muda, jangan lari-lari. Makan kue dulu buat istirahat. Makasih tuh Kak Dayang. Paman Kaisar apalagi? Anggap aku kayak biji matanya. Kemana-mana selalu gendong aku. Hah? Kakek, kamu kenapa? Kisah ini masih akan berlanjut. Suri, ada apa? Laporan darurat pembatasan. Kakek lagi ngomong sama siapa? Ini masalah besar. Suri, mendiang kaisar bilang apa? Dia kenapa? Ada jebakan di dalam ransumnya. Pakainya udah hilang. Maksudmu ada jebakan di dalam ransumnya? Paman Kaisar, jangan marah. Panggil Lukas. Panggil jenderal lain. Segera ke ruang belajar. Kami memberi salam yang mulia. Berdirilah, ada hal penting. Mereka ngomong apa sih? Nggak ngerti. Suri, tetap di sini. Jangan lari-lari ya. Ngerti.
Suri nggak lari. Paman Lukas jadi pengawalku. Dia selalu jagain aku. Duduk kecil, lihat. Paman bawa seruling giok yang suaranya merdu. Serulingnya bagus. Monyet kayunya juga lucu. Makasih Paman Lukas. Cerita ini akan bersambung. Bintang keberuntungan kecil, lihat. Cepit mutiara ini cocok banget buat bintang keberuntungan kecil. Murid di Taman Kekaisaran bukan loh. Cantik banget. Nanti kita ke sana ya. Asik. Makasih ya kakak-kakak Dayang. Suri, pelan-pelan larinya. Suri, lihat ini apa. Hati-hati ya. Salam Tabib Kepala Wijaya. Kakek ini siapa ya? Saya Tabib Kepala Wijaya dari Akademi Tabib Istana. Atas perintah Ibu Suri, datang periksa kesehatan nona muda. Kakek, tanganmu dingin banget. Gak enak. Gadis kecil, ku dengar kamu bisa lihat hal yang gak bisa dilihat orang biasa. Kalau begitu, coba lihat, apa ada sesuatu di belakangku? Gak ada. Yang mulia, ternyata ditipu sama bocah kecil ini. Menyebar desas-desus sesat. Konyol sekali. Kalian ngerti apa? Menyebar desas-desus sesat bisa goyahkan fondasi negara. Bakal ada masalah besar. Ada kakek melayang lagi. Bersambung. Anak durhaka, aku suruh kamu tekuni ilmu medis, tolong orang sakit. Kamu malah tiap hari cuma sibuk cari muka sama pejabat. Licik, semua yang aku ajarin, udah kamu lupain semua. Kitab 100 herbal yang aku warisin, udah kamu baca berapa halaman? Udah hafal semua resepnya. Mau batin flu biasa aja nggak becus, berani-beraninya jadi tabib kepala di Akademi Tabib Istana. Bikin malu aku aja kamu ini. Kitab 100 herbal itu apa sih? Terus rematik kaki kamu itu. Kan udah aku bilang, kompres pakai daun mukwat dan akonite. Rutin sebulan pasti mendingan. Kamu dengerin nggak? Enggak kan? Rasain tuh sakit. Biarin aja sakit sampai mati. Kakek yang baru datang ini cerewet banget sih. Tabib Kepala Wijaya, Anda nggak apa-apa. Kakek, ayah kakek suruh kompres lematik kaki kakek pakai daun mukwort dan akonit. Kenapa kakek nggak mau dengerin sih? Kamu bilang apa barusan? Ayah kakek, dia juga nanya, kenapa kakek nggak baca kitab 100 herbal warisannya? Katanya kakek bikin dia malu banget. Nggak mungkin. Ayahku udah meninggal 3 tahun lalu. Resep rematik kaki itu cuma kami berdua yang tahu. Kok kamu bisa tahu? Kok bisa? Aku kan emang lihat ayah kakek, dia yang ngasih tahu aku. Ini bagaimana mungkin? Paman, kenapa? Kok Tabib Kepala Wijaya berlutut di depan nona muda? Ibu Suri panggil Nona Suri, segera masuk ke istana. Salam Kasim. Kasim, Ibu Suri itu siapa ya? Aku harus temui dia di mana? Suri takutnya. Aku nggak tahu Ibu Suri siapa. Nggak tahu dia galak atau enggak. Tapi ada Paman Kaisar. Aku nggak takut apa-apa. Jangan takut. Beta temani kamu. Ada beta. Nggak ada yang berani ganggu. Suri percaya Paman Kaisar. Ibu Suri cuma panggil Nona Suri. Yang mulia ikut, itu langgar aturan. Beta sendiri yang akan bawa dia. Hamba laksanakan. Suri, jangan takut. Kita segera sampai. Cerita ini bersambung. Ananda memberi hormat Ibunda Ratu. Jadi kamu anak yang bisa lihat mendiang kaisar. Beri kursi dan bawain cemilan kesukaannya. Baik, Ibu Suri. Duduklah. Makan Suri, habisin ya. Manis dan lembut. Enak banget. Namamu Suri? Umur berapa? 3,5 tahun. Apa kamu betah tinggal di istana ini? Teta, ada Paman Kaisar di sini. Aku seneng banget. Nenek Suri, nenek kenapa? Ibunda Ratu, ada apa? Paman Kaisar, kok nenek Suri nangis? Ibunda Ratu. Cepat, panggil tabib istana. Paman Kaisar, nenek kenapa? Kisah ini akan bersambung. Kenapa nenek Suri tiba-tiba pingsan pas lihat pergelangan tanganku ya? Apa aku ada buat salah? Diam semua. Tabib istana lagi ke sini. Kembali kerja, jangan panik. Paman
Paman Kaisar, jantung paman detaknya cepat. Paman Kaisar khawatirkan nenek Suri ya? Paman khawatir, tapi ada paman, pasti baik aja. Lapor Yang Mulia, Ibu Suri pingsan karena terkejut dan bersedih berlebihan. Hamba kasih resep penenang, istirahat sebentar, pasti sembuh. Kalian semua keluar. Dayang Senior Chang, temani Ibunda Ratu. Cian, Ibunda Ratu, Anan dari sini. tanda lahir anak ini sama persis kayak kakak kaisarmu. Nenek Suri, kakak Kaisar itu siapa? Kakak Kaisar? Jayan, kamu lupa. Kamu punya kakak kandung, namanya Kirana. Cerita ini akan bersambung. Bibi Putri Sulungmu itu lembut dan baik hati, cantik dan tulus. Dia sering bantu pekerja istana dan juga keluar istana bantu rakyat miskin. Hah, Bibi Putri Sulung baik banget ya. Suri juga pengen kayak dia. Tapi 4 tahun lalu, Bibi Putri Sulungmu pergi berdoa. Dirta jelas, aku juga tak bisa lihat. Jangan takut, ini jimatku. Tenangkan jiwa. Yang Mulia, Ibu Suri. Tanda di tangannya itu jiwa dewa. Bersama Dewa Harimau Putih, dinasti Xiao Agung akan jaya. Apa ada cara atasinya? Ini ujian takdirnya. Juga bencana dunia. Ini tak bisa diselesaikan oleh kekuatan luar. Dia harus melaluinya sendiri. Aku akan buat formasi. Tahan iblis jahat. Kenapa iblis jahat cari Suri? Hei The Beta, aku tak akan membiarkan dia melukai Suri sedikit. Jaga ketat, jangan biarin siapapun mendekati istana Cian. Udah aman, bawa masuk. Suri pelan-pelan, awas keselak. Ini juga panas. Ande, berjemur di sini enak banget ya. Suri, aku tahu kamu kesepian dan tahu isi hatimu. Kesinilah, aku kabulin semua maumu. Suri, jangan takut. Ayahanda di sini. Kamu mimpi buruk ya? Suri! Aku lihat banyak banget bayangan hitam. Iblis jahat berani masuk ke mimpi Suri. Panggil Pendeta Agung Sen. Yang Mulia, Ibu Suri, gawat! Wabah meledak di selatan. Pasien penuh bercak hitam. Nawur, Akademi Tabib Istana nyerah. Puluhan orang mati. Ini adalah pembalasan dari iblis jahat itu. Penyakit ini aneh. Obat biasa gak mempan. Kalau gak ada cara, ibu kota apakah jadi kota mati? Ini bukan wabah biasa. Ini kutukan neraka. Obat dan akupunktur nggak guna. Jaga tempat ini. Berarti jaga ibu kota. Beta lihat rakyat menderita. Hati ini hancur. Ibunda Ratu, tenang aja. Beta pasti lindungin rakyat. Lindungin Suri. Monster di mimpi yang jahat. Monster di mimpi celakain orang. Jahat banget. Cindai, jangan sedih. Yang Mulia sudah memutus para tabib untuk mengobati mereka. Percayalah pada mereka. Kakak kenapa nangis? Ada yang sakit ya? Putri, adikku juga kena wabah. Udah mau mati. Putri, jangan ke sana. Awas ketularan. Kakak jangan nangis. Aku bisa tolong dia. Suri, mau kemana? Jangan lari-lari. Ayahanda Kaisar, aku mau tolong dia. Aku mohon. Kita patroli. Jangan biarkan siapapun keluar masuk. Laksanakan.
Yang mulia, jangan. Tempat ini bahaya. Putri sangat berharga. Mana boleh dia ambil risiko? Yang mulia. Suri takut nggak? Nggak takut, aku bisa tolong dia. Fenomena aneh apa ini? Makasih Putri udah tolong aku. Suri, kamu beneran berhasil. Dewi, Anda beneran Dewi yang turun dari langit. Cerita ini akan bersambung. Dengar gak? Dewi bakal nyembuhin pasien di depan istana kekaisaran. Bener, ini kan penyakit mematikan. Dewi! Aja Dewi, bencana pasti berlalu. Di balik sukacita ini, takutnya ada krisis yang lebih besar. Gak bisa. Beta nggak setuju. Suruh nyembuhin satu-satu. Nggak mungkin. Dia cuma anak 3,5 tahun. Bisa mati kelelahan. Yang mulia benar. Itu cuma ngobatin gejalanya aja. Nyelamatin satu. Gak bisa nyelamatin sekota. Energi iblis jahat terus ngalir. Tanpa basmi sumbernya, wabah nggak bakal kelar. Lalu bagaimana? Target iblis jahat dari awal hanyalah Tuan Putri. Dia menyebar wabah untuk menyerap kekuatan negatif dan memaksanya muncul. Sekarang dia tahu Tuan Putri bisa mengatasinya. Dia pasti datang buat nelan Putri sebelum tumbuh dewasa. Beraninya dia. Yang mulia, kita nggak bakal menang kalau nekat. Iblis jahat itu wujud dendam kuno. Senjata biasa nggak mempan. Satu-satunya cara, pancing dia keluar. Lalu memurnikannya di tempat yang menguntungkan. Cerita ini akan bersambung. Bagaimana cara pasang formasi matahari 9 langit? Jadikan Putri pusat formasi. Iblis jahat pasti tergoda dan takut. Dia pasti datang. Pasang di mana? Di atap langit. Energi nadi naga di sana akan memaksimalkan kekuatan formasi. Ayahanda jangan takut. Suri punya tuan-tuan kan Ayahanda. Kita usir saja penjahat itu. Baik, sampaikan perintah. Pengawal Swanja, pengawal istana, dan 3 kem ibu kota. 200.000 pasukan. Berangkat. Dengan barisan sebesar ini, kita pasti bisa melindungi Sang Dewi dan seluruh dunia. Semoga Dewi aman dan iblis jahat musnah. Yang mulia lupa makan demi pertahanan ini. Tuan Putri, saatnya ganti jubah pelindung. Wah, hangat banget. Ini jubah sutra urat salju Gunung Tian. Tahan air dan api. Bisa lindungi yang mulia kecil. Bersambung. Xioi, Ayahanda janji padamu, apapun yang terjadi, Ayah akan bawa kamu pulang. Anak baik, Nenek Suri tunggu kamu pulang. Nenek tunggu Suri usir yang jahat ya. Nanti kita makan kue bareng. Terus berjuang, wahai Dewi. Suri harus kuat. Usir penjahat. Lindungi semua. ini pusat energi daging, simbol kuasa kekaisaran. Iblis jahat manapun takkan bisa tembus garis ini. Yang mulia, Tuan Putri, waktunya tiba. Terima kasih pendeta. Jangan ditunda lagi. Mari kita mulai. Kisah ini masih akan terus berlanjut. Pergilah, Ayahanda di sini menemanimu. Tuan Putri,
Silakan tutup matamu, fokus dan tenang. Kosongkan pikiranmu. Rasakan kekuatan di dalam tubuhmu. Rasakan juga tanda di pergelangan tanganmu. Sekarang, buka formasi. Pasukan suci, bersiaplah! Inikah kekuatan Dewi? Gawat, awan iblis datang. Dia datang. Kekuatan ini tak bisa dilawan. Kisah ini bersambung. Formasinya masih bertahan. Tetap fokus. Untuk formasi! Tembak! Kita berhasil menahannya. Gawat, takkan tahan. Mundur. Ayahanda Kaisar. Penyusup tanahku, pasti ku basmi. Lukai keluargaku, takkan ku ampuni. Cerita ini bersambung. Ayahanda. Debu kembali ke debu. Semua dendam sirna. Lenyaplah. Ini kekuatan asal Dewi. Ayah, jangan mati. Suri mohon. Yang Mulia menahan iblis. Beliau pelindung kita. Kisah ini masih akan berlanjut. Yang Mulia, enggak tertolong. Organ Yang Mulia hancur, jantungnya putus. Beliau diambang maut. Ibu Suri, sadarlah. Tidak, bukan. Ayahanda Kaisar tidak mungkin mati. Beliau janji sama Suri mau bawa Suri pulang. Bisa selamat. Air mata Dewi. Ini mujizat. Putri bukan sekadar Dewi, tapi reinkarnasi Dewi kuno untuk selamatkan dunia. Tanda pelam di nadinya adalah bukti jiwanya. Kematian Putri Sulung adalah rencana iblis jahat untuk cegah Dewi lahir. Ayahanda, Suri kasih tahu ya. Kemarin peoni di Taman Kekaisaran mekar. Kata Dayang Sinesan, kalau ayah bangun, kita lihat bareng. Ayahanda, Ananda pasti jaga kekaisaran untuk ayah sampai ayah bangun. Meski membaik, sadar atau enggaknya, itu kehendak langit. Aku nggak percaya. Ayahanda janji padaku pasti akan bangun dan kembali.
sekarang, Ayahanda Kaisar kan janji bawa kamu pulang. Pasti akan kembali. Yang Mulia sadar! Dewa Perang kembali! Perang itu masuk sejarah. Kisahku dan Ayahanda Kaisar baru dimulai. Putra mahkota makin mirip dengan Yang Mulia. Suri, kamu tak perlu pikul beban dewa. Cukup bahagia jadi putri kecil Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar, Suri malas nulis. Suri mau kue. Kamu taunya makan aja. Dayang Sinirsu, ambil kue di dapur istana. Baik, Yang Mulia. Iya, tahu kamu paling sayang Suri. Ayahanda Kaisar akan terus temani Suri. Tentu, ayah akan menjagamu selamanya. Jaga kamu bahagia seumur hidup. Senangnya, aku punya keluarga hangat. Ada Ayahanda Kaisar, Ibu Suri, kakak putra mahkota, dan Onde. Suri damai, kehangatan abadi. Tamat, terima kasih.